teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Azani Putri. Saya Dinda Primariamita. Saya Almaura Nur Aulia. Saya Uliananda. Saya Maya Amelia. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pariwisata internasional negara New Zealand atau biasa disebut dengan Selandia Baru. Maka dari itu, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. New Zealand atau Selandia Baru berada di benua Australia dan wilayah Oseania atau Kepulauan Pasifik. Masuknya memang ke dalam benua Australia, tetapi tidak masuk ke dalam negara Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil yang ada di dunia, yang terletak di sisi selatan Indonesia. Benua Australia memiliki nama resmi, yaitu The Commonwealth of Australia atau Persemakmuran Australia. Dalam geologi, Australia adalah sebuah benua yang berdiri di tanah daratan Australia, Papua Nugini, Tasmania, dan beberapa pulau terdekat yang berada di landas kontinen yang sama. Kepulauan Pasifik terdiri dari sekitar 20.000 hingga 30.000 pulau yang terletak di Samudra Pasifik. Jumlah sebenarnya tidak diketahui. Pulau-pulau tersebut terkadang dinamakan dengan Oceania dan secara tradisional digolongkan menjadi 3 gugus kepulauan. Yang pertama ada Melanesia. Melanesia terdiri dari negara-negara kepulauan yang terletak di barat daya Oseania. Kemudian ada Mikronesia. Mikronesia terdiri dari negara-negara kepulauan yang terletak di barat laut Oseania. Kemudian yang terakhir ada Polinesia. Polinesia terdiri dari negara-negara kepulauan yang terletak di timur Oseania. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai negara New Zealand yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Almaura. Jadi, New Zealand atau biasa disebut dengan Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Nah, New Zealand ini berada di benua Australia dan juga wilayah Oceania. New Zealand merupakan negara yang terlepas dari Australia. Jadi, New Zealand ini masuk ke dalam benua Australia, tetapi bukan bagian dari negara Australia. Ibu kota dari New Zealand atau Selandia Baru ini yaitu Wellington, yang mana terdapat 2 bagian pulau, yaitu Pulau Utara dan juga Pulau Selatan, yang mana 2 pulau ini terpisahkan oleh Selat Cook dan juga beberapa pulau-pulau kecil. Negara New Zealand atau Selandia Baru juga terkenal akan sektor pariwisatanya, yang mana sektor pariwisatanya menjadi peran yang signifikan dalam perekonomian New Zealand, yaitu menyumbang sebesar 15,0 miliar US dollar bagi keseluruhan PDB Selandia Baru dan mendukung 9,6% seluruh tenaga kerja pada tahun 2010. Di mata internasional, citra dari pariwisata New Zealand atau Selandia Baru ini yaitu keamanan yang sangat baik dan juga potensi sumber daya alam yang masih asri dan alami, dan juga kebiasaan atau atraksi dari masyarakat di New Zealand. Sektor pariwisata yang menjadi peran penting bagi negara New Zealand ini juga terdampak akibat pandemi dari COVID-19. Akan tetapi, pemerintah dari New Zealand ini sigap tanggap dalam menangani kasus dari penyebaran COVID-19 ini. Yang mana pada awal Maret 2020, pemerintah New Zealand melakukan pembatasan, penutupan, dan juga lockdown terhadap negaranya, yang mana menjadikan negara New Zealand salah satu negara yang berhasil menangani kasus dari COVID-19 ini. Negara New Zealand atau Selandia Baru juga menjadi salah satu negara yang mengikuti tren perjalanan baru, yaitu travel bubble. Apa sih itu travel bubble? Jadi, travel bubble merupakan sebuah kesepakatan antara 2 negara atau lebih yang mana negaranya sudah dapat mengontrol angka kasus COVID-19. Jadi, masyarakatnya dapat bebas berpergian dan menciptakan sebuah koridor perjalanan. Di video ini saya akan sedikit ingin menjelaskan tentang materi demografi dan geografi di New Zealand. Yang pertama yang akan saya paparkan yaitu dari materi demografi di New Zealand. New Zealand ini memiliki sekitar populasi yaitu 5.129.120 jiwa di sana.
Di New Zealand ini memiliki beberapa suku. Sukunya terdiri dari suku Maori, suku Eropa, Kepulauan Pasifik, dan Asia. Di New Zealand ini juga memiliki mayoritas beragama. Nah, di sana ini memiliki mayoritas beragamanya agama Kristen. Untuk materi yang kedua, yaitu saya akan membahas tentang geografi di New Zealand. Geografi di New Zealand ini memiliki luas wilayah sekitar 268.021 km persegi. Di geografi ini, New Zealand memiliki letak astronomisnya yang terdiri dari 29 derajat lintang selatan hingga 53 derajat lintang selatan dan 165 derajat bujur timur hingga 176 derajat bujur timur. New Zealand juga memiliki beberapa musim. Di sana, musimnya itu terdiri dari 4, yaitu ada musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Selain itu juga, New Zealand ini memiliki iklim yang lautan sedang. Nah, itu dia pembahasan mengenai materi dari demografi dan geografi yang saya telah jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya, penjelasan tentang New Zealand nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Uliananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi dari negara New Zealand. Karakteristik masyarakat New Zealand. Ramah, terbuka, dan suka menolong merupakan karakter utama penduduk Selandia Baru. Cara terbaik mempelajari budaya mereka yaitu dengan memperbanyak interaksi. Jika sedang mengalami kesulitan saat sedang berlibur atau menetap di sana, jangan ragu untuk bertanya kepada masyarakat, karena dengan senang hati mereka akan menolong. Budaya Maori memainkan peranan di dalam kehidupan sehari-hari di New Zealand. Mana Kitanga adalah tentang menyambut tamu dan menyediakan keramat tamahan yang mengesankan. Kaitia Kitanga adalah mewujudkan rasa hormat dan perlindungan yang dimiliki oleh orang Maori terhadap dunia alami. Potensi wisata di New Zealand dari aspek geografis. Kelebihan wisata di New Zealand dari aspek geografis yaitu New Zealand memiliki bentang geografis yang beragam, serta memiliki bentang alam dan sumber daya kelautan yang melimpah. Selain itu, New Zealand juga memiliki keanekaragaman hayati yang unik, sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke New Zealand. Dari aspek sosiologi, kelebihan wisata di New Zealand dari aspek sosiologi yaitu suku Maori memiliki budaya unik tersendiri untuk menarik wisatawan. Seperti yang pertama yaitu Kapahaka, pertunjukan Maori. Kapahaka merupakan tari tradisional yang dilakukan di area perang. Yang kedua adalah Toi, yaitu kesenian suku Maori. Seperti seni ukir dan seni menenun yang dilakukan menggunakan tangan. Yang terakhir adalah Pohiri, yaitu penyambutan suku Maori. Pohiri merupakan upacara penyambutan yang dilakukan suku Maori. Upacara ini biasanya diawali dengan sebuah tantangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan destinasi wisata unggulan dari New Zealand. Yang pertama, Bay of Iceland. Bay of Iceland ini keunggulannya terkenal akan game pemancing yang besar, yaitu sejak penulis dari Amerika Serikat yaitu J. Gray mempublikasikan pada tahun 1930. Yang kedua, ada destinasi Rotorua. Keunggulan dari destinasi Rotorua ini yaitu terdapat lembah geotermal Te Whakarewarewa, yang dimana wisatawan bisa mencicipi masakan dengan teknik geotermal kuno. Ketiga, ada Danang Tekapo. Keunggulan dari destinasi wisata Danang Tekapo ini terkenal akan dikelilingi oleh pegunungan Alpen, dan ini menjadi tempat yang sangat ideal di dunia untuk melihat bintang. Yang keempat ada Milford Sound. Di Milford Sound ini terkenal akan Taman Nasional Fiordland, yang dimana terkenal akan atraksi alamnya yang menggunakan kapal cruise. Setelah saya menjelaskan destinasi wisata alam di New Zealand, saya sekarang akan menjelaskan destinasi kota di New Zealand. Yang pertama ada Auckland. Keunggulan dari kota metropolitan ini terkenal akan art galerinya, yang dimana terdapat 15.000 karya seni. Yang kedua ada Christchurch.
Keunggulan dari destinasi ini yaitu gayanya yang sangat klasik dan sangat indah, dan destinasi ini menjadi destinasi terbesar urban kedua setelah Auckland di New Zealand. Nah teman-teman semuanya, penjelasan mengenai destinasi wisata di negara New Zealand menjadi akhir dari video ini. Semoga video ini menjadi sumber ilmu dan juga manfaat bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.